Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 5 MIN Banaat Kudus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang Khulafaur Rasyidin ya. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sekarang kita akan belajar tentang khalifah yang selanjutnya, yaitu Utsman bin Affan. Sebelum kita mengetahui tentang kekhalifahan Utsman bin Affan, kita perlu mengetahui juga bagaimana biografi dari Utsman bin Affan, kemudian bagaimana kepribadian dari Utsman bin Affan, dan apa saja perjuangan Utsman bin Affan di dalam agama Islam. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan kalian semua nanti dapat menjelaskan riwayat hidup dan kepribadian Utsman bin Affan, kemudian dapat juga menunjukkan peran Utsman bin Affan dalam perjuangan dakwah Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang ketiga, menggantikan khalifah yang sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini lahir di kota Taif sekitar tahun 576 Masehi. Jadi jarak usia Utsman bin Affan dengan Nabi Muhammad ini sekitar 5 tahun. Lebih muda Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdus Syam. Beliau ini berasal dari Bani Umayyah. Bani Umayyah ini masih tergolong keturunan Quraisy. Beliau berasal dari keluarga terpandang ya. Pekerjaan beliau adalah pedagang dan beliau merupakan seorang yang kaya raya. Ayahnya bernama Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Sam bin Abdul Manaf, sedangkan ibunya ini bernama Marwah binti Al-Baida binti Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya. Kalau disimpulkan garis keturunannya dengan Nabi Muhammad ini bertemu pada Abdul Manaf bin Qusay. Sebelum memeluk agama Islam, sebelum adanya agama Islam ya, Utsman bin Affan ini tidak pernah melakukan kebiasaan jahiliyah seperti yang dilakukan masyarakat Mekah dahulu ya, seperti mabuk-mabukan, berjudi, berfoya-foya, membunuh dan sebagainya. Dan Utsman ini tergolong orang yang awal masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Beliau masuk Islam atas ajakan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Utsman bin Affan dan Abu Bakar ini kan sama-sama pedagang. Setelah Abu Bakar ini masuk Islam, Utsman kemudian diajak juga masuk Islam. Setelah Utsman bin Affan ini masuk Islam, beliau selalu mengikuti Nabi Muhammad ya, mengikuti pembelajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga beliau memiliki ilmu agama yang sangat luas dan dalam. Utsman bin Affan sendiri ini mempunyai dua gelar. Yang pertama adalah Dzun-Nurain. Dzun-Nurain mempunyai arti yang punya dua cahaya. Kenapa Utsman bin Affan diberi gelar Dzun-Nurain? Karena beliau ini menikah dengan dua putri Nabi Muhammad. Yang pertama, beliau menikah dengan putri Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, kemudian beliau menikah dengan putri Nabi Muhammad yang lain, yaitu Ummu Kulsum.
Gelar yang kedua adalah hijratain atau pernah berhijrah 2 kali. Beberapa sahabat hanya ikut hijrah 1 kali, yaitu ke Yasrib, sedangkan Utsman bin Affan ini pernah hijrah 2 kali. Yang pertama yaitu dulu ketika kaum muslimin disuruh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Habasyah sekitar tahun 5 kenabian ya. Bahkan Utsman bin Affan di sana memimpin kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Yang selanjutnya adalah hijrah ke Yasrib. Kemudian kepribadian dari Utsman bin Affan, yang pertama, beliau ini merupakan orang yang pemalu ya, pemalu. Bahkan tidak ada seorang pun yang memiliki rasa malu yang sedemikian kuat sebagaimana yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, sampai-sampai Nabi Muhammad ini malu padanya. Yang kedua adalah dermawan, karena beliau mempunyai harta yang banyak ya, karena beliau ini adalah pedagang yang sukses. Beliau ini sangat dermawan, pemurah ya, suka memberi, apalagi untuk perjuangan agama Islam. Selanjutnya adalah peran Utsman bin Affan dalam perjuangan agama Islam. Setelah Utsman bin Affan ini masuk Islam, Utsman bin Affan tidak hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tetapi beliau juga ikut memperjuangkan dakwah agama Islam. Terbukti yang pertama, beliau ini merupakan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam atas ajakan tadi ya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masuk Islam pada usia 34 tahun. Ketika beliau ini masuk Islam, tidak mudah begitu saja ya, karena beliau ini mendapatkan tentangan dari keluarganya sendiri, dari pamannya. Bahkan beliau ini diikat pamannya dan disiksa agar beliau ini keluar dari agama Islam, tetapi beliau tidak mau. Yang kedua adalah menyumbangkan hartanya untuk dakwah Islam. Seperti contohnya beliau ini pernah mendermakan 900 ekor onta dan 100 ekor kuda, ditambah lagi dengan 1000 dirham ya, untuk perang Tabuk. Ini sumbangan pribadi Utsman bin Affan sendiri ya. Kalau dihitung-hitung nilainya ini sama dengan 1/3 dari biaya perang tersebut. Jadi biaya perang kan banyak, 1/3-nya itu ditanggung oleh Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan juga pernah membeli sumur dari seorang Yahudi ya. Jadi dulu di kota Madinah ini mengalami kekeringan, mengalami musim kemarau yang sangat panjang, sehingga semua sumur tidak ada airnya kecuali satu sumur, yaitu sumurnya orang Yahudi. Dan kalau kaum muslimin mau ambil sumur itu harus membeli airnya. Lah itu Utsman bin Affan membeli sumur Yahudi dengan harga 200.000 dirham ya. Kalau dihitung-hitung itu setara dengan 2,5 kilo emas harganya itu. Beliau beli sumur itu untuk diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum ya. Jadi kalau kaum muslimin mau mengambil air dari sumur itu ya enggak apa-apa, silahkan, enggak usah bayar. Begitu dermawannya, begitu baiknya Utsman bin Affan. Yang selanjutnya adalah beliau memperbaiki Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dengan membeli tanah di sekitarnya ya. Jadi Masjid Nabawi dulunya itu sangat kecil sekali, kemudian tanah-tanah di sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ini dibeli oleh Utsman bin Affan, kemudian masjidnya diperluas sampai sekarang bisa luas seperti sekarang ini ya. Yang selanjutnya contohnya adalah pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman ini pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor onta, karena pada saat itu
di Madinah sedang terjadi kelaparan dan kekeringan yang sangat panjang. Jadi itulah bukti dari kedermawanan Utsman bin Affan. Beliau ini menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan dakwah Islam. Perjuangan yang selanjutnya adalah ketika beliau ini menjadi diplomat atau menjadi utusan pada peristiwa Hudaybiyah. Waktu itu beliau disuruh Nabi Muhammad untuk meminta izin karena umat Islam tadinya mau umroh ya, tetapi beliau disekap. Benarnya dengan menjadi utusan pada peristiwa Hudaybiyah, beliau ini siap untuk mati ya. Karena apa? Karena kaum kafir Quraisy pada saat itu menyekap Utsman bin Affan karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan Utsman bin Affan. Kalian bisa lihat lagi tentang perjanjian Hudaybiyah. Yang selanjutnya adalah meninggalkan hartanya untuk hijrah. Sebenarnya hijrah Utsman bin Affan ini bukan sekedar berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah yang sesungguhnya ini ketika beliau masuk Islam. Beliau berhijrah kepada Allah dengan meninggalkan semua kesenangan dan kekayaan serta kedudukan tinggi di kalangan Quraisy ya. Lalu berhijrah kepada Allah dengan meninggalkan semua kesenangan dan kekayaan itu. Dan hal ini ia lakukan bukanlah pada masa Islam sudah menjadi agama yang besar, tetapi ketika umat Islam masih sedikit ya, karena beliau ini termasuk orang yang paling awal masuk Islam, dan pada waktu itu umat Islam masih dalam keadaan kesulitan serta mendapat banyak tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy. Itulah kepribadian serta biografi dari Utsman bin Affan serta bagaimana perjuangan Utsman bin Affan dalam agama Islam. Sekian materi yang dapat Behni sampaikan, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.